Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ufa dari Prodi Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi dari Universitas Darul Ma'arif dengan nomor PIN 2285 20 10 30. Saya di sini akan mewawancarai atlet Kabupaten Cirebon dan masyarakat Kabupaten Cirebon di SMA Negeri 1 Palimanan. Mau tahu siapa anaknya? Titip. Saya di sini sudah bersama atlet Kabupaten Cirebon yaitu nama saya Najwa Sabila. Ajang apa aja sih yang sekarang lagi mau diikuti dan sudah diikutinya? Yang sedang diikutinya itu Kejurda, yang sudah diikutinya Popilda. Saya mau nanya ini tentang cedera pada atlet basket di ankle atau bisa? Boleh. Saya mau nanya apa yang Mbak ketahui dari cedera ankle? Dari saya itu bisa dari kerusakan jaringan kayak otot atau bisa juga dari cara kita mendaratnya. Mengapa cedera ankle ini sering terjadi pada atlet basket? Karena olahraga ini tuh melibatkan banyak gerakan cepat ya Mbak. Salah satunya itu bisa terjadi karena otot atau pergantian arah yang mendadak, atau bisa juga mendarat yang salah. Oke, terus yang ketiga, apa penyebab utama dari cedera ankle pada olahraga basket? Penyebab utamanya itu bisa juga karena kita itu salah mendarat, atau bisa juga kita dengan cara teknik bermainnya itu salah atau ya seperti itu. Terus apa yang harus dilakukan saat mengalami cedera ankle? Kayak penanganan pertama pas kamu lagi main atau lagi latihan, terus penanganan pertamanya apa yang dilakukan kira-kira? Penanganan pertamanya itu kita bisa memisahkan diri atau minta pergantian pemain dari pelatih atau panitia tersebut untuk kita tuh buat kayak minta kompres atau minta penanganan lebih lanjut sama medisnya ya medis gitu. Terus apakah cedera pada ankle bisa diurut? Bisa, tapi menurut saya tidak langsung buat diurut gitu. Jadi nunggu beberapa minggu atau beberapa hari baru kita bisa diurut, karena bisa jadi kalau kena ankle itu kita awalnya nggak ada memar atau apa, tapi kita merasakan nyeri atau gimana gitu. Jadi kemungkinan bisa nunggu beberapa hari dulu baru bisa diurut. Terus berapa lama sih waktu yang dibutuhkan untuk biar segera pulih cedera ankle? Biasanya itu kalau cedera ringan 1-2 minggu. Kalau nggak terlalu parah bisa sampai 3 atau 6 minggu. Tapi kalau parah banget itu berbulan-bulan bisa sampai segitu. Lama juga ya kalau udah cedera ankle. Terus apakah bisa langsung bermain kalau udah terkena cedera ankle? Bisa langsung main? Mungkin butuh beberapa waktu untuk pemulihan dulu. Jadi disarankan dari pelatih juga jangan langsung untuk ikut pertandingan atau langsung main gitu. Karena kalau langsung mengikuti pertandingan atau langsung main itu nanti kaki kita yang terkilir itu risikonya nambah meningkat. Oke, terus bagaimana sih cara mencegah cedera ankle pada atlet basket atau pertandingan basket? Cara mencegahnya itu kita bisa menggunakan sepatu yang tepat, dan kita juga bisa perhatiin area lapangannya itu gimana, atau bisa juga kita menggunakan alat untuk pengaman ankle. Terus bagaimana cara merawat ankle yang cedera gitu? Bisa juga ikut pelatihan khusus kayak kita ikut, atau misalkan kita nyari orang buat kayak cara merawat kayak gini tuh gimana gitu. Pelatihannya tuh kayak misalkan kita kekuatan atau cara mencegah biar nggak ankle gitu gimana. Terus apakah ada latihan tertentu yang dapat mencegah ankle
ankle, terjadi cedera ankle itu ada latihan apa? Mungkin ada kayak misalkan kita latihan kekuatan atau kecepatan, tapi nggak terlalu keras dan berat biar kita bisa ada kayak ada jeda gitu buat kita bisa nggak terlalu ngebebanin ankle-nya, biar nggak terlalu ngambil resiko buat nambah sakit gitu. Bagaimana dampak jangka panjang dari cedera ankle yang tidak ditangani dengan baik? Dampak jangka panjangnya itu kita bisa yang tidak ditangani dengan benar itu kita bisa ngerasain nyeri atau masih ngerasa sakit, dan bisa juga nambah memar atau yang lainnya gitu. Terus apakah cedera ankle bisa menjadi lebih parah jika dibiarkan saja? Bisa kalau kita nggak merawat atau tidak ada latihan kayak buat khusus untuk pemulihan ankle-nya. Terus dari Mbak Najwa sendiri apa sudah pernah mengalami cedera pada ankle? Sudah. Terus penanganannya apa cuma dikompres doang atau ada penanganan yang lain juga? Ada penanganan yang lain. Dan itu halo, saya Ulfa Latifah. Saya di sini sudah bersama mantan atlet basket Kabupaten Cilegon. Boleh perkenalkan diri? Saya Siti Uni Elsa. Ajang apa aja sih yang udah diikutin sama Mbak Elsa selama di Kabupaten Cilegon? Itu ada backup Polda, backup Porprov. Saya mau nanya-nanya nih tentang cedera pada atlet basket. Kayak cedera itu bisa nih? Bisa. Oke. Apa yang Mbak Elsa tahu tentang cedera itu? Cedera ankle itu cedera pada pergelangan kaki yang disebabkan oleh apa ya? Putusnya tendon atau jaringan yang ada di pergelangan ligamen putus. Terus yang kedua, mengapa cedera ankle itu sering terjadi? Bahkan atlet basket banyak banget yang kena cedera ankle itu gara-gara apa sih? Karena di teknik basket itu kan banyak melompat ya, jadi atlet itu nggak bisa mendarat atau landingnya dengan tepat gitu, jadinya kayak kesleo atau enggak pergantian arah cepat, kayak pergantian arah dari lurus jadi belok. Nah itu tuh bisa mengakibatkan cedera ankle juga. Terus apa penyebab utama cedera ankle pada orang basket? Penyebab dari cedera ankle yang terjadi itu gara-gara apa sih, latihan apa gitu yang pada sebelumnya, kayak misalnya kayak atau apa gitu? Oh iya, ke pemain bawah sih ya, karena dia kan rebound loncat, jadi pas mendarat itu salah landing. Kebanyakan sih di pemain bawah. Terus apa yang dilakukan saat mengalami cedera ankle pertama kali? Misalkan lagi main basket nih, tiba-tiba ada yang kena cedera ankle, apa sih penanganan apa yang bakal dilakukan? Penanganan pertama itu dibawa ke samping lapangan dulu ya kalau lagi main, terus kan sama atau ada kalau ada medis itu sama medisnya paling dikompres pakai sepatu itu 15 menit. Kalau masih nyeri, kalau kan tergantung ini dulu ya keparahan dari si ankle-nya, kan ada yang cuma seleo atau sampai parah gitu, sampai kayak bengkok gitu tuh. Nah itu tuh kalau masih parah 15 menit dikompres, kalau nggak bisa main 3 jam setelahnya itu dikompres pakai es lagi gitu. Pokoknya penanganan pertamanya dikompres dulu aja. Terus apa cedera ankle tuh bisa diurut ya? Boleh di 7 hari sampai 10 hari setelah kejadian, tapi kalau bengkak itu jangan, bahaya. Kalau lagi bengkak gede, kan ankle seringnya bengkak gede itu jangan, bahaya kalau diurut. Tapi kalau udah nggak bengkak boleh. Apa tanda-tanda kalau terjadi ankle? Kan awal pasti awal habis main basket tuh nggak langsung tahu nih cedera ankle nih. Setelah itu apa sih yang kayak oh ini aku cedera ankle nih? Apa yang kayak sekiranya tanda-tandanya gitu loh? Jadi kayak tanda-tanda kan pas jatuh nih, kamu nih belum tahu ini cedera apa gitu, karena kan belum pas awal jatuh kan belum tahu ini kena ankle-nya apa enggak gitu. Pas baru tahu kena cedera ankle tuh pas ngerasain apa gitu, terus sakit banget atau gimana? Palingan sih nyeri ya, jadi jalan tuh nggak nyaman. Terus kan beberapa hari kemudian mesti bengkak kalau ankle tuh. Paling kalau
kalau cuma kesleo doang mah nggak bakal bengkak, tapi kalau ankle itu pasti bengkak, ada bengkaknya. Terus apakah bisa langsung bermain setelah cedera ankle? Cedera ankle pada atlet ya, kalau pada atlet tuh kurang lebih sebulan rehabilitasinya tuh, kayak jangan langsung tanding, jadi pasti sama pelatihnya tuh disuruh latihan penguatan dulu di rumah, kayak squat, lunges di rumah tuh, jadi jangan tanding dulu, paling sebulan. Tapi kalau orang yang kecelakaan bukan atlet itu tuh bisa sampai 3 bulan 4 bulan rehabilitasinya. Jadi kayak lebih lama gitu. Iya kalau yang bukan atlet, tapi kalau atlet paling sebulan 2 bulan udah bisa. Terus bagaimana sih cara merawat ankle yang cedera itu biar cepat sembuh? Kalau di rumah itu kalau kita punya kain elastis tuh bebat, nah itu tuh dibebat yang ankle-nya nih biar meminimalisir ke pergeseran lagi. Jadi dibebat pokoknya biar nggak geser-geser pas dibawa jalan. Gitu. Terus apakah latihan tertentu bisa mencegah cedera ankle? Kayak latihan apa sih biar latihan cedera ankle itu gimana? Latihannya kayak agility, kayak percepatan kaki, terusan penguatan kaki, terus apa lagi ya? Udah kayaknya itu aja, penguatan kaki sama agility. Terus bagaimana dampak jangka panjang dari cedera ankle yang tidak ditangani dengan benar? Pasti sering kambuh ya, kalau nggak ditangani dengan benar tuh tanding pasti kena lagi, habis tanding kena lagi gitu, jadi harus ditangani dengan benar-benar sampai sembuh total baru bisa main lagi. Terus apakah cedera ankle bisa menjadi parah jika dibiarkan? Bisa sampai patah gitu, karena kan harusnya kalau emang belum sembuh jangan dipaksa, tapi kalau atletnya maksa pasti memperparah keadaan, memperparah si pergelangan kakinya, jadi mungkin malah nggak bisa jalan, takutnya nggak bisa nggak bisa jadi atlet lagi gitu, udah pensi. Terus apakah Mbak Elsa sendiri pernah terkena cedera ankle ya? Nggak pernah punya, selama bermain basket nggak pernah, paling kesleo. Bagaimana cara agar atlet basket tidak terkena cedera ankle? Itu bisa menggunakan pengaman pergelangan kaki, itu apa namanya, ankle brace kalau nggak salah tuh. Nah kalau enggak sepatunya itu yang agak tinggi yang di atas mata kaki, karena kan ini udah melindungi bagian si pergelangan kakinya situ sendiri. Jadi itu ya cara buat biar atlet basket tuh nggak terkena cedera ankle, biar kayak aman-aman aja kan. Untungnya Mbak Elsa juga nggak pernah ngerasain cedera ankle karena. Berikut ini prestasi dari mantan atlet Kabupaten Cirebon dan atlet Kabupaten Cirebon. Silakan boleh diperlihatkan. Halo, sekian dari saya dan mantan atlet Kabupaten Cirebon dan atlet Kabupaten Cirebon. Semoga